Pengelolaan keuangan desa merupakan seluruh rangkaian kegiatan yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban yang dilaksanakan dalam 1 tahun anggaran. Dasar hukum dan ketentuan pengelolaan keuangan desa, Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, Peraturan Bupati Semarang Nomor 78 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa adalah Kepala Desa. Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, sebagai Kepala Desa, memastikan berjalan dengan baik sesuai dengan aturan dan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan desa, yaitu transparan, akuntabel, partisipatif, tertib, dan disiplin anggaran. Dalam pelaksanaannya, dibantu oleh pelaksana pengelolaan keuangan desa yang terdiri dari unsur sekretaris desa sebagai koordinator dan kepala seksi maupun kepala urusan. Sebagai koordinator PPKD, bertugas mengoordinasikan penyusunan rancangan, pelaksanaan, perubahan dan kebijakan laporan keuangan desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB desa. Sekretaris Desa juga mempunyai tugas melakukan verifikasi terhadap dokumen pelaksanaan anggaran, perubahan, dan lanjutannya. Melakukan verifikasi terhadap rencana anggaran kegiatan desa, dan melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran yang ada di dalam APB desa. Kepala Seksi bertindak sebagai pelaksana kegiatan, mempunyai tugas menyusun rencana pelaksanaan, melaksanakan kegiatan, melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan, mengendalikan pelaksanaan kegiatan, melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa, menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan. Bendahara dijabat oleh Kepala Urusan Keuangan, bertugas menerima, menyimpan, menyetorkan, menata usahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APB desa. Pelaksanaan pengelolaan keuangan yang baik itu tentunya harus melalui proses yang benar, yaitu adanya prioritas usulan dari masyarakat melalui Musdus dan Musdes. Transparansi kepada masyarakat akan memberi kepercayaan kepada pemerintahan desa sehingga kedamaian dan ketentraman akan tercipta. Bumdes Jatimulyo Desa Kebun unit usahanya berdasarkan orientasi kebutuhan masyarakat. Unit yang pertama adalah usaha fotokopi dan ATK. Mengingat sebelumnya warga menempuh jarak 7 km untuk sekedar fotokopi. Yang kedua adalah pelayanan transaksi BRI Link dan persewaan molen. Manfaat dana desa bagi PAUD Intan Hati Desa Kebunagung sangat besar sekali. Semenjak ada dana desa, kegiatan belajar mengajar menjadi semakin lancar dan alhamdulillah tiap tahun anggarannya terus ditingkatkan. Salah satu upaya mewujudkan derajat kesehatan masyarakat Desa Kebunagung dengan mendorong pemanfaatan dana desa untuk program-program kesehatan diwujudkan demi meningkatkan gizi masyarakat dan pencegahan stunting, antara lain terdiri dari penyediaan air bersih dan sanitasi, pemberian makanan tambahan dan bergizi untuk bayi, balita, dan lansia, pelatihan pemantauan perkembangan kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui. Sebelum dibangun jalan usaha tani, saat musim panen tiba selalu terkendala akses jalan yang kurang memadai. Hal ini membuat proses produksi maupun distribusi hasil pertanian terhambat. Waktu banyak terbuang di jalan, ongkos produksi tinggi. Manfaat jalan usaha tani menjadikan proses jual beli dan pengangkutan hasil bumi semakin cepat dan lancar karena jalur yang layak tersedia. Pengelolaan keuangan desa yang baik dan tepat guna dapat memperbaiki kehidupan masyarakat di pedesaan. Aspirasi, pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa, serta kontrol yang kuat dari masyarakat yang akan menjadikan desa lebih mandiri dan sejahtera.